Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam dan bahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Christine Dimasari yang telah mempersilahkan kelompok 9 untuk mempresentasikan pada siang hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik atau BOP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Nur dengan NIM 283, Dela Rianisa dengan NIM 301, Agus Setiawan dengan NIM 006, M. Yusuf dengan NIM 332. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Pengertian dari biaya overhead pabrik atau factory overhead menurut Carter K. William 2010 yang diterjemahkan oleh Krista adalah biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu. Menurut Bustami dan 12 Nurlela 2013 memberikan pengertian bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Mulyadi 2012, biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi lain seperti pemasaran ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik, dan mesin-mesin BOP merupakan salah satu unsur penentu HPP selain biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Slide selanjutnya yaitu perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan yang baik harus dipusatkan pada hubungan antar tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh. Untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Contoh meningkatkan volume penjualan, perusahaan mengeluarkan riset dan pengembangan produk yang cukup besar. Manfaat dari kegiatan tersebut tentunya adalah tercapainya kuota penjualan yang besar. Ya, departemen yang terlibat dalam produksi, yaitu yang pertama ada departemen produksi, bagian yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau bagian yang secara langsung memproses produk jadi. Yang kedua, departemen pembantu atau service department, bagian yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Anissa. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dela atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi mengenai persiapan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Dalam persiapan penyusunan kita harus tahu terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang digunakan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Di sini ada 6 jenis biaya yang masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan mentah tidak langsung. Biaya bahan mentah atau biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan suatu produk, tapi skala pemakaiannya cenderung lebih kecil. Untuk itu, bahan baku ini akan sulit untuk dinilai apabila hanya dengan menggunakan skala per unit produk. Contoh dari bahan baku tidak langsung adalah bahan penolong atau pembantu seperti lem dalam pembuatan kursi dan meja. Kemudian biaya yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang mengerjakan tugas
yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk atau layanan. Mereka biasanya bekerja di bidang seperti Departemen Administrasi, Akuntansi, dan Teknisi. Selanjutnya yang ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya ini adalah sejumlah anggaran dana yang ditunjukkan untuk menjaga aset usaha agar tetap dalam kondisi optimal selama pemakaian. Yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya ini adalah biaya-biaya seperti depresiasi pabrik, penyusutan bangunan pabrik, penyusutan mesin, dan peralatan pabrik. Yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya ini contohnya seperti asuransi gedung, asuransi mesin, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya ini seperti biaya listrik dan biaya bahan bakar. Baik, selanjutnya dilihat dari sifatnya, BOP itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap, konstan, atau tidak berubah pada berbagai tingkat produksi, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu aktivitas atau kegiatan. Contoh biaya tetap adalah biaya depresiasi gedung, depresiasi mesin, dan kendaraan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Atau bisa dibilang jumlahnya itu berubah sesuai jumlah produksi pada suatu periode. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitasnya, maka secara sebanding akan semakin tinggi juga biaya variabelnya. Sebaliknya, apabila semakin rendah volume atau kegiatan produksi, maka semakin rendah juga biaya variabelnya. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan penolong. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi, atau suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun juga memiliki elemen biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap ini merupakan jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen biaya variabel adalah suatu bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya pemeliharaan dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk materi yang selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemisah biaya semi variabel. Di dalam BOP terdapat 2 unsur. Yang pertama biaya tetap dan yang kedua merupakan biaya variabel. Pemisahan yaitu biaya variabel per unit sama dengan BV per unit sama dengan B1 dikurangi B2 dibagi K1 dikurangi K2, di mana B1 merupakan jumlah biaya pada tingkat kapasitas yang pertama, sedangkan B2 merupakan jumlah biaya pada tingkat kapasitas yang kedua. Lalu K1 merupakan tingkat kapasitas pertama dan K2 merupakan tingkat kapasitas yang kedua. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kapasitas pabrik memproduksi produk terendah yaitu 100.000 unit dan yang tertingginya adalah 200.000 unit. Biaya pada kapasitas terendahnya senilai 20 juta dan kapasitas tertingginya adalah 30 juta. Maka biaya variabel per unitnya sama dengan 30 juta dikurangi 20 juta dibagi 200.000 dikurangi 100.000 sama dengan 10 juta dibagi 100.000 sama dengan 100. Maka biaya variabel per unitnya adalah 100. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wawan. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Madela yang sudah memberikan waktunya. Untuk selanjutnya, menghitung biaya tetap.
Di sini saya akan menghitung biaya kapasitas terendah. Kapasitas terendahnya sebesar 100.000 unit. Untuk jumlah biaya sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk biaya variabel 100 dikali 100.000, maka hasil biaya variabelnya sebesar 10 juta rupiah. Untuk menghitung biaya tetap, yaitu jumlah biaya sebesar 20 juta rupiah dikurang biaya variabel sebesar 10 juta rupiah, maka hasil biaya tetapnya adalah 10 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya, saya akan menghitung kapasitas tertinggi. Kapasitas tertinggi sebesar 200.000 unit, dan untuk jumlah biaya sebesar 30 juta rupiah, biaya variabel 100 dikali 200.000, maka hasil biaya variabel sebesar 20 juta rupiah. Untuk menghitung biaya tetap, yaitu jumlah biaya 30 juta rupiah dikurang biaya variabel sebesar 20 juta rupiah, maka hasil biaya tetapnya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan tarif BOP. Langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, penyusunan anggaran per bagian atau departemen. Dan yang kedua, alokasi BOP dari departemen pembantu ke departemen produksi. Dan yang ketiga, penentuan tarif BOP per departemen produksi. Dan yang keempat atau yang terakhir, penentuan tarif BOP per produk. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan tingkat volume kegiatan pada masa yang akan datang. Dalam menyusun anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Wawan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Yusuf. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kapasitas teori adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu maksimum. Atau dengan kata lain, kapasitas produksi teoretis adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat diproduksi oleh perusahaan tanpa hambatan intern maupun hambatan ekstern. Hambatan intern misalnya setup time, reparasi dan pemeliharaan mesin, libur nasional dan libur mingguan. Hambatan ekstern misalnya kekosongan pesanan penjualan. Pada tingkat kapasitas ini, pabrik dianggap bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun tanpa henti sehingga tercapai kapasitas produk 100%. Kapasitas praktis atau realistis. Kapasitas produk praktis atau realistis adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan hambatan intern. Pada kapasitas ini dianggap hambatan-hambatan ekstern tidak ada. Kapasitas praktis bisa juga diartikan sebagai kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Kapasitas normal atau normal capacity. Kapasitas normal atau jangka panjang adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan permintaan terhadap produk. Pada kapasitas ini sudah dipertimbangkan baik hambatan intern maupun hambatan ekstern jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity. Kapasitas yang sesungguhnya yang diperkirakan akan dicapai dalam tahun yang akan datang jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Dalam suatu periode,
kapasitas produksi yang diharapkan dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil daripada kapasitas produksi normal. Dalam jangka panjang, total kapasitas produk yang diharapkan harus sama dengan total kapasitas produk normal. Terima kasih, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Yusuf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dila atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai alokasi biaya BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Alokasi BOP adalah pembagian biaya overhead pabrik Departemen Pembantu ke Departemen Produksi, atau dari Departemen Pembantu ke Departemen Pembantu lain dan Departemen Produksi. Jika perusahaan mempunyai Departemen Jasa, maka biaya Departemen Jasa harus dialokasikan terlebih dahulu ke departemen lain yang menikmati jasanya. Biaya yang terjadi Departemen Jasa jika dialokasikan ke Departemen Produksi akan menambah biaya overhead pabrik Departemen Produksi yang menerima alokasi tersebut. Metode alokasi yang dapat digunakan adalah yang pertama metode langsung, yang kedua metode bertahap, dan yang ketiga metode aljabar. Selanjutnya, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran biaya overhead pabrik selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP. Tarif BOP itu memiliki rumus, yaitu tarif BOP sama dengan jumlah biaya overhead pabrik dianggarkan dibagi tingkat kegiatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Anissa. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang contoh penyusunan anggaran BOP. Di sini terdapat contoh rencana tingkat kegiatan PT XXX pada tahun 2009 adalah 100.000 jam kerja langsung dengan proses produksi per produknya yaitu selama 5 jam. Untuk yang pertama itu ada bahan pembantu dengan biaya variabel senilai 2.500.000. Yang kedua yaitu listrik dengan biaya variabel senilai 3.100.000. Yang ketiga yaitu ada bahan bakar dengan biaya variabelnya senilai 1.500.000. Lalu ada karyawan tak langsung, biaya variabelnya senilai 2.750.000. Selain itu juga terdapat biaya tetapnya senilai 4.750.000. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan karyawan berada di biaya tetap senilai 3.150.000. Lalu reparasi dan pemeliharaan berada di biaya tetap senilai 1.200.000. Ada biaya asuransi senilai 1.650.000. Dan yang terakhir yaitu biaya penyusutan berada di biaya tetap senilai 1.400.000. Lalu jumlah biaya variabelnya sendiri yaitu senilai 9.850.000, sedangkan jumlah biaya tetapnya yaitu senilai 12.150.000 dan jumlah keseluruhan antara biaya variabel dan biaya tetapnya yaitu senilai 22 juta. BOP variabelnya yaitu sama dengan 9.850.000 dibagi 100.000 jam kerja langsung menghasilkan 98,50 per jam kerja langsung. Lalu BOP tetapnya senilai 12.150.000 dibagi 100.000 jam kerja langsung, maka hasilnya adalah 121,50 per jam kerja langsung. Dan BOP totalnya yaitu 22 juta dibagi 100.000 jam kerja langsung menghasilkan 220 per jam kerja langsung. Bila satu produk memerlukan proses
produksi selama 5 jam, maka BOP per produknya sama dengan 220 dikali 5 jam kerja langsung sama dengan 1.100. Yang terdiri dari BOP variabel senilai 492,50 dan BOP tetapnya senilai 607,50. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Wawan. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dela yang sudah memberikan waktunya. Selanjutnya pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP pada produk. Yang pertama, satuan produk. Dan yang kedua, biaya bahan mentah. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja. Dan yang keempat, jam tenaga kerja. Dan yang kelima atau yang terakhir, jam mesin. Baik, selanjutnya, menghitung tarif BOP berdasarkan satuan produk. BOP per satuan sama dengan anggaran BOP dalam satu periode dibagi jumlah satuan produk yang dianggarkan. Misalkan, anggaran BOP untuk satu periode yang ada 600.000 dan perusahaan merencanakan memproduksi sebesar 250.000 per satuan produk. Maka untuk menghitung setiap satuan produk yang dibebani BOP, yaitu 600.000 dibagi 250.000. Maka hasil untuk setiap satuan produk yang dibebani BOP adalah 2,4. Selanjutnya, menghitung tarif BOP berdasarkan biaya bahan mentah. Persen BOP dari BB sama dengan anggaran BOP dalam suatu periode kali 100% dibagi anggaran harga pokok BB dalam periode yang akan datang. Contoh kasusnya, jika anggaran BOP sebesar 600.000 dan anggaran harga pokok bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi sebesar 250.000 dalam suatu periode tertentu, maka tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dihitung sebagai berikut. 600.000 dikali 100% dibagi 250.000 sama dengan 240%. Maka setiap produk yang diselesaikan dibebani BOP sebesar 240%. Terima kasih. Terus selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Wawan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu menghitung tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja. Persen BOP dari BTKL sama dengan anggaran BOP dalam suatu periode dikali 100% dibagi anggaran biaya tenaga kerja. Dengan contoh, untuk tahun yang akan datang anggaran BOP yaitu Rp600.000 dan biaya tenaga kerja yaitu 600.000. Tarif BOP adalah 600.000 dibagi 600.000 dikali 100% sama dengan 100%. Setiap pesanan atau produk yang menyerap biaya tenaga kerja sebesar 1,00 akan dibebani BOP yaitu Rp1,00. Slide selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Yusuf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dela atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya menghitung tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja. Di sini terdapat rumus tarif biaya overhead pabrik per jam kerja langsung
sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, apabila anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun yang akan datang sebesar Rp600.000 dan jumlah jam kerja langsung ditaksir 250.000 jam, maka tarif biaya overhead pabrik atas dasar jam kerja langsung adalah Rp2,4 per jam kerja langsung. Itu berasal dari perhitungan Rp600.000 dibagi 250.000 jam. Hasilnya seperti yang tadi, Rp2,4 per jam kerja langsung. Suatu pekerjaan yang diselesaikan dengan 250 jam kerja langsung akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp600. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari 250 dikali Rp2,4. Selanjutnya, menghitung tarif BOP berdasarkan jam mesin. Dengan rumus tarif per jam mesin sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dalam suatu periode dibagi taksiran jam mesin. Misalnya, bila anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun yang akan datang itu sebesar Rp600.000 dan jumlah jam mesin ditaksir 600.000 jam, maka tarif biaya overhead pabrik atas dasar jam mesin adalah Rp1 per jam mesin. Itu berasal dari perhitungan Rp600.000 dibagi 600.000 jam. Hasilnya Rp1. Suatu pekerjaan atau pesanan yang diselesaikan dengan 600 jam mesin akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp600. Diambil dari mana? Itu berasal dari 600 dikali Rp1. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Anissa. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengendalian biaya overhead. Terdapat dua biaya. Yang pertama yaitu biaya terkendali, merupakan biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu pula. Yang kedua yaitu biaya tak terkendali, merupakan biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Pengendalian biaya memerlukan identifikasi tentang dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh setiap pusat tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan seharusnya tidak diidentifikasi sebagai tanggung jawab manajer sebuah pusat tanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengendalikan biaya overhead pabrik, biaya yang bersih harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa hanya biaya langsung yang dihitung dan tidak termasuk biaya-biaya yang dialokasikan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.